video sebelumnya kita sudah membahas mengenai makna atau filosofi perahu di atas bukit. Yang ternyata hal itu dilakukan karena Kepala Hong trauma berat akan kehilangan orang-orang yang dia sayangi. Jadi layaknya orang yang dia sayangi, perahu tersebut ditaruh di atas bukit agar perahu tersebut tidak hilang atau pergi terbawa ombak meninggalkannya. Nah, dari filosofi tersebut, jika merujuk kepada film adaptasinya Mr. Hong, maka makna di atas akan menjadi sumber konflik utama di akhir drama ini nantinya. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasannya, bantu channel Mimin ini dengan cara menekan tombol subscribe-nya ya, agar Mimin tetap semangat memberikan konten-konten menarik untuk kalian semua. Gomawo! Nah, sampai episode 8 tayang, drama Hometown Cha-Cha-Cha secara garis besar sama seperti dengan filmnya ya. Seperti halnya di episode 9 nanti, ayah dari Ye-jin akan bertemu dengan Kepala Hong. Dan kejadian itu sama seperti di filmnya. Hanya saja ada sedikit ubahan pada drama, seperti misalnya latar sosial si ayah Ye-jin, dan juga adanya orang ketiga pada drama ini. Tapi inti atau garis cerita utamanya tetap sama, yakni bertemu ayah Ye-jin. Jadi di sini Mimin menarik kesimpulan, kalau pastilah konflik akhir drama ini sama seperti filmnya juga. Secara garis besar loh, walaupun nantinya ada sedikit ubahan-ubahan di dalamnya. Nah, pada film menjelang akhir, Ye-jin sudah tak tahan kepada Kepala Hong yang menggantung hubungannya hanya sebatas teman, akhirnya memberanikan diri untuk mengatakan kalau dirinya menyukai Kepala Hong. Tapi sayang Kepala Hong ketika itu malah menolaknya dan lagi-lagi mengatakan kalau hubungan di antara mereka selama ini hanya sebatas teman saja. Hal ini membuat Ye-jin malu dan berdalih kalau kata-katanya barusan hanya bercandaan saja, atau bahasa sekarangnya ngeprank ya. Dan sejak saat itu Ye-jin terus menghindari Kepala Hong karena merasa malu sudah mengatakan perasaannya di depan Kepala Hong. Sedangkan Kepala Hong sendiri terus saja bersikap biasa saja kepadanya. Karena merasa sakit hati sudah ditolak dan sudah tidak ada lagi motivasi dirinya berada di desa Gongjin, akhirnya Ye-jin memutuskan untuk pindah ke ibu kota karena toh sudah mendapatkan modal atau uang yang cukup untuk membuka klinik di sana. Dan Ye-jin pun berpamitan kepada Kepala Hong, berharap Kepala Hong ini melarangnya untuk pergi. Tapi hal itu sia-sia karena lagi-lagi Kepala Hong bersikap biasa saja. Lalu hari-hari pun berganti. Ye-jin yang didekati banyak pria terus-menerus menolak karena di hatinya masih ada Kepala Hong. Sampai akhirnya dia kembali mendatangi Kepala Hong, dan di sini dia yang istilahnya mau benar-benar move on, mengatakan kalau jika itu mau Kepala Hong, dirinya tidak akan bisa mengikuti kemauannya menjadi teman saja, karena Ye-jin tidak bisa berteman dengan Kepala Hong. Dan Ye-jin juga berniat memutuskan hubungan di antara keduanya untuk tidak saling menghubungi lagi, karena mereka tidak ada status hubungan. Dan setelah Ye-jin mengatakan itu, ternyata kita diberikan plot twist tidak terduga, di mana Ye-jin salah mengira kalau selama ini Kepala Hong membiarkannya pergi begitu saja. Rupanya di hari Ye-jin berpamitan dengannya, Kepala Hong berharap Ye-jin akan mendatanginya lagi, karena di saat itu Kepala Hong sudah menyiapkan banyak minuman miras kesukaan Ye-jin. Nah, maksud Kepala Hong menyiapkan semua minuman kesukaan Ye-jin ialah agar Ye-jin membatalkan niatnya pergi dan tetap di sana bersamanya. Dan Kepala Hong pun menawarkan, jadi maukah kamu meminum ini bersamaku? Dan yang dimaksud di sini sama seperti kata-kata, maukah kamu tetap tinggal di sini bersamaku? Dan Ye-jin yang mengerti ungkapan majas dari Kepala Hong pun langsung tersenyum. Buat yang tidak mengerti ungkapan-ungkapan majas akan menganggap ending filmnya menggantung ya. Padahal sudah jelas maksudnya, di mana Ye-jin mengatakan yang intinya, kalau kamu nggak mau nerima hubunganku, maaf, aku nggak bisa berteman dan aku pergi saja. Dan Kepala Hong menjawab dengan majas yang intinya, bukan maksudku seperti itu, aku tidak mau kamu pergi. Ya udah oke, kita nggak jadi berteman, tapi kita menjalin hubungan. Nah, makanya di ending, Ye-jin duduk bersama memeluk Kepala Hong. Karena kalau mereka hanya teman, tidak mungkin bukan Ye-jin mau memeluknya begitu saja. Karena dia sudah menegaskan tadi, kalau lu nggak mau sama gua, ya udah gua pergi dan kita nggak bisa temenan. Tapi akhirnya mereka, ya kalian tahu sendiri lah ya. Nah, di saat mereka duduk bersama ini diungkap
mengapa kepala Hong waktu itu sempat menolak cintanya Yejin. Nah, hal itu balik lagi ke filosofi perahu di atas bukit, dimana bukannya kepala Hong ini tidak mau sama Yejin ya, tapi dia takut jika dia menjalin kasih dengan Yejin, maka dia akan kehilangan Yejin untuk selama-lamanya. Karena yang udah-udah, kepala Hong telah ditinggalkan pergi oleh orang tua dan kakeknya dulu, yang membuatnya trauma sampai sekarang. Lalu di akhir filmnya Yejin juga menyempatkan memohon kepada kepala Hong agar menaruh perahu itu kembali ke laut atau ke air. Karena sekarang Yejin ada bersamanya dan tidak akan pergi meninggalkannya. Dan hal ini juga mengisyaratkan kalau dengan kepala Hong menerima cinta Yejin tersebut, itu berarti dia sudah sembuh dari trauma akan kehilangan orang-orang yang disayangi. Ya kan? Sekian video kita hari ini. Nah, jika pada dramanya, bukankah kepala Hong ini sudah menunjukkan banyak sekali gejalanya? Dan terakhir ada di episode 7, di mana dirinya yang mabuk berat tiba-tiba menangis dan bergumam agar dirinya tidak ditinggalkan. Yang menegaskan kalau penyakit psikologisnya berkaitan dengan trauma akan kehilangan oleh orang-orang yang dia sayangi. Sama seperti filosofi mengapa dia menaruh kapal di atas bukit. Oke, kalau kalian suka dengan pembahasan dari channel Mimin ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya ya, agar kalian selalu mendapat info menarik dari channel Mimin ini. Saya Mimin Chandra pamit, see you sahabat Mincepedia.